Bayangkan sebuah malam sunyi di tanah Jawa pada akhir abad ke-15. Angin berhembus pelan melewati hutan-hutan yang gelap. Di kejauhan, api obor terlihat bergerak perlahan di antara jalan tanah yang sepi. Bukan pasukan perang, bukan pula rombongan rakyat biasa. Itu adalah rombongan terakhir dari Istana Majapahit. Di dalam peti-peti kayu yang mereka bawa, bukan hanya emas dan permata yang tersimpan. Di sana tersimpan sesuatu yang jauh lebih berharga. Pusaka kerajaan, kitab rahasia, dan simbol kekuasaan yang pernah mempersatukan Nusantara. Malam itu, tidak ada trompet kerajaan. Pusaka-pusaka itu tidak pernah kembali ke istana. Tidak pernah dicatat dalam sejarah resmi. Dan hingga hari ini, tidak ada yang benar-benar tahu di mana mereka disembunyikan. Sebagian orang percaya mereka terkubur di dalam tanah Jawa. Sebagian lain yakin pusaka itu dibawa menyeberang laut. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa pusaka Majapahit tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali ditemukan. Dan malam ini, kita akan menelusuri salah satu misteri terbesar dalam sejarah Nusantara. Rahasia hilangnya pusaka Majapahit. Sahabat sejarah, Majapahit bukan sekedar kerajaan besar. Ia adalah peradaban yang pernah menyatukan banyak wilayah Nusantara di bawah satu panji. Nama-nama besar seperti Hayam Wuruk dan Gajah Mada masih dikenang hingga hari ini sebagai simbol kejayaan masa lalu. Namun ketika kerajaan itu runtuh, sejarah mencatat sesuatu yang aneh. Istana hilang, bangsawan berpencar, dan pusaka kerajaan lenyap tanpa jejak. Jika sahabat menyukai cerita sejarah Nusantara yang penuh misteri seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mengenal sejarah besar tanah kita. Karena di channel ini, kita tidak hanya menceritakan sejarah, kita menghidupkannya kembali. Dan sekarang, kita akan kembali ke masa ketika matahari Majapahit mulai tenggelam. Pada abad ke-14, Majapahit adalah kerajaan yang begitu besar, sehingga banyak wilayah Nusantara berada dalam pengaruhnya. Catatan kuno seperti Nagara Kratagama menggambarkan kerajaan ini sebagai pusat kekuasaan yang sangat kuat. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan dengan strategi politik Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaan. Pelabuhan-pelabuhan ramai oleh kapal dagang. Istana megah berdiri di jantung kerajaan. Dan para utusan dari berbagai negeri datang membawa penghormatan. Namun seperti semua kerajaan besar dalam sejarah, kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Setelah wafatnya Hayam Wuruk, perebutan kekuasaan mulai muncul di dalam istana. Para bangsawan saling bersaing, wilayah-wilayah mulai melepaskan diri, dan kekuatan itu adalah kerajaan Islam pertama yang besar di Jawa, Kesultanan Demak. Perubahan zaman tidak bisa dihentikan. Majapahit perlahan mulai kehilangan pengaruhnya. Namun di balik runtuhnya kekuasaan itu, dalam tradisi kerajaan Jawa, pusaka bukan sekedar benda. Ia dianggap memiliki kekuatan simbolis dan spiritual. Beberapa pusaka Majapahit yang sering disebut dalam legenda antara lain, keris kerajaan, tombak pusaka, mahkota raja, kitab rahasia kerajaan, dan lambang kekuasaan kerajaan. Bagi masyarakat saat itu, pusaka bukan hanya simbol. Ia adalah legitimasi kekuasaan. Siapa yang memegang pusaka kerajaan dianggap memiliki hak untuk memimpin. Itulah sebabnya ketika Majapahit mulai runtuh, para bangsawan mengambil keputusan besar. Pusaka-pusaka itu harus diselamatkan. Namun bukan untuk digunakan segera, melainkan untuk disembunyikan.
agar suatu hari nanti, jika Majapahit bangkit kembali, pusaka itu masih ada. Legenda Jawa menceritakan bahwa pada malam-malam terakhir Majapahit, sekelompok bangsawan dan pendeta meninggalkan istana. Mereka membawa peti-peti yang dijaga ketat. Tidak ada yang tahu isi sebenarnya, namun banyak orang percaya bahwa di dalamnya terdapat pusaka kerajaan. Beberapa rombongan pergi ke arah timur. Sebagian menuju pegunungan, dan sebagian lagi menyeberang laut menuju Bali. Di sana kemudian muncul kerajaan yang kuat, Kerajaan Gelgel. Banyak budaya Majapahit bertahan di Bali hingga sekarang. Hal ini membuat sebagian sejarawan percaya bahwa sebagian pusaka Majapahit mungkin ikut dibawa ke sana. Namun misterinya tidak berhenti di situ, karena beberapa legenda mengatakan bahwa pusaka utama Majapahit tidak pernah meninggalkan tanah Jawa. Ia disembunyikan di tempat yang tidak pernah ditemukan. Selama ratusan tahun, banyak orang mencoba mencari jejak harta dan pusaka Majapahit. Mulai dari penjelajah lokal hingga pemburu harta modern. Beberapa orang mengklaim pernah menemukan petunjuk. Ada pula cerita tentang gua rahasia yang menyimpan peti-peti emas kerajaan. Namun, hingga hari ini, tidak ada bukti pasti yang ditemukan. Yang tersisa hanyalah legenda. Dan legenda itu terus hidup di tengah masyarakat. Walaupun pusaka kerajaan mungkin hilang, warisan Majapahit sebenarnya tidak pernah benar-benar lenyap. Warisan itu hidup dalam banyak hal: bahasa, budaya, arsitektur, dan gagasan tentang Nusantara. Ide tentang persatuan wilayah kepulauan yang dulu diucapkan dalam Sumpah Palapa oleh Gajah Mada masih menjadi simbol penting hingga sekarang. Majapahit mungkin telah runtuh, tetapi pengaruhnya masih terasa dalam sejarah Indonesia. Sejarah seringkali meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dan Majapahit adalah salah satu misteri terbesar Nusantara. Kerajaan besar itu telah hilang. Istana megahnya telah menjadi reruntuhan. Namun legenda tentang pusaka kerajaan masih hidup hingga hari ini. Mungkin pusaka itu benar-benar terkubur di suatu tempat. Mungkin pula ia telah berpindah tangan tanpa kita sadari. Atau mungkin pusaka terbesar Majapahit bukanlah emas, keris, atau mahkota, melainkan warisan sejarah yang terus kita kenang hingga sekarang. Karena selama kisah Majapahit masih diceritakan, kerajaan itu tidak akan pernah benar-benar hilang.